Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah strategi yang mampu meningkatkan kemampuan ataupun penguasaan kosakata kita dalam berbahasa Inggris. Nah, strategi yang dimaksud adalah story phase. Apa itu story phase? Menurut Stahl, story phase adalah pengatur grafis yang membantu strategi pemahaman teks naratif. Strategi ini berfungsi seperti peta cerita yang memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan komponen-komponen penting dalam sebuah teks naratif, termasuk latar, karakter utama, masalah, peristiwa, dan resolusi. Ini berarti bahwa story phase dapat dipelajari melalui penemuan dan fleksibel dalam caranya mengakomodasi elemen-elemen kunci dalam teks naratif. Selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian story phase. Story phase dibangun dengan membuat dua mata yang mewakili latar dan karakter utama, yaitu berbentuk lingkaran, kemudian hidung mewakili masalah yang berbentuk segitiga, kemudian mulut terdiri dari serangkaian lingkaran yang mewakili peristiwa utama yang mengarah pada solusi. Kemudian adalah cara kerja story phase. Guru membagikan salinan teks dan meminta siswa untuk membacanya, seperti contoh teks naratif yang lain. Kemudian yang kedua, sebelum menjelaskan tentang teks naratif, guru menunjukkan gambar story phase. Yang ketiga, guru menjelaskan apa yang dimaksud dengan story phase dan komponen-komponen cerita. Guru juga dapat menjelaskan teks naratif dan fitur-fiturnya. Yang keempat, guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa yang memandu mereka untuk mengisi story phase. Kemudian yang kelima, setelah mengisi cerita story phase bersama, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam setiap kelompok. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mendorong siswa bekerja sama selama proses pembelajaran. Yang keenam, guru memberikan teks naratif yang berbeda kepada setiap kelompok. Nomor 7, guru meminta setiap kelompok siswa untuk membaca teks naratif. Selanjutnya, nomor 8, guru meminta setiap kelompok untuk menentukan karakter, latar, konflik, dan resolusi cerita. Kemudian 9, guru meminta setiap kelompok untuk membuat gambar story phase berdasarkan teks yang mereka dapatkan. Nomor 10, setelah menyelesaikan tugas story phase, siswa diminta untuk mencari kosakata dari teks naratif yang mereka dapatkan seperti kata kerja, kata benda, dan kata sifat sebanyak mungkin yang didapatkan. Kemudian mereka membuatkan kalimat masing-masing kata tersebut. Yang ke-11, guru mengundang setiap kelompok untuk mempresentasikan cerita mereka di depan kelas. Nah, selanjutnya adalah contoh teks naratif yang bisa kita gunakan dalam menggunakan strategi story phase. Salah satunya adalah naratif teks yang berjudul The Three Sheikhs and the Queen of Arabia. Nah, pada bagian ini adalah contoh dari penggunaan strategi story phase dalam naratif teks. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa story phase memiliki beberapa bagian-bagian utama. Yang pertama adalah mata yang mewakili latar dan karakter utama yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada hidung yang berbentuk segitiga mewakili masalah-masalah. Kemudian ada rangkaian-rangkaian cerita atau event, atau bagian mulut yang berbentuk serangkaian lingkaran yang sesuai dengan resolusinya. Nah, selanjutnya setelah menyelesaikan tugas story phase, siswa diminta untuk menemukan kosakata sebanyak mungkin, baik berupa kata kerja, kata benda, dan kata sifat
Lalu siswa membuat satu kalimat dari setiap kosakata yang didapat dari events yang terdapat pada bagian Storyfest. Siswa disarankan untuk menghafal setiap kosakata yang mereka dapat.